Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini bertemu lagi dengan saya pada materi pertama untuk mata kuliah Antropologi Kesehatan. Setelah kemarin saya jelaskan mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS, nah hari ini kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu mengenai konsep antropologi sosial. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa mata kuliah antropologi kesehatan ini merupakan cabang dari keilmuan antropologi sosial. Jadi pada pertemuan pertama saya akan bahas terlebih dahulu mengenai konsep antropologi sosial. Nah, saya akan sajikan dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini dia PowerPoint untuk materi kita kali ini, ya. Materi sekarang terkait antropologi sosial, tapi sebelum mulai ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kira-kira kenapa ya perawat, ya dalam hal ini mahasiswa D3 keperawatan, harus mempelajari mata kuliah antropologi sosial? Padahal seperti yang kita ketahui, bahwa mata kuliah antropologi itu termasuk ke dalam rumpun bidang ilmu sosial. Padahal selama ini yang dipelajari mata kuliah yang ada di program Diploma 3 Keperawatan, ya walaupun di S1 pun sama, mata kuliahnya itu lebih banyak dominan berada pada rumpun ilmu sains, ya misalnya biologi, fisika, biokim, kemudian patologi, patofisiologi. Tapi ternyata perawat juga harus belajar nih ilmu sosialnya. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan disimpan dulu jawabannya, nanti kita saling berdiskusi. Nah, perawat merupakan tenaga kesehatan yang memang bekerja dengan sasarannya itu adalah pasien atau klien, di mana pasien dan klien ini adalah seorang manusia. Ya, kita ketahui bahwa manusia itu terdiri dari banyak unsur kalau kita tinjau secara holistik. Jadi bukan hanya kita melihat dari faktor fisiknya saja. Ya, misalnya ada pasien yang kita tuju hanya tanda gejala penyakitnya enggak. Ya, kita hanya melihat ginjalnya saja enggak. Kita hanya mau melihat paru-parunya saja tidak, ya. Kita hanya mau melihat bagian kraniumnya saja tidak, ya. Tapi semua unsur yang secara holistik ada pada diri manusia itu harus kita kuasai. Nah, termasuk dalam berkomunikasi, memahami kebudayaan pasien, itu harus kita pahami betul supaya tidak terjadi konflik antara perawat dengan pasien. Selain dengan pasien pun sama dengan rekan kerja sesama perawat atau dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Juga sama, kita perlu mempelajari aspek antropologi, ya, kebudayaan yang ada di masing-masing orang di dalam pelayanan kesehatan. Ya, kita harus memahami seperti apa. Nah, itulah mengapa kita penting sekali untuk mempelajari antropologi sosial. Alasan lainnya, karena memang di Indonesia itu sangat banyak sekali kebudayaan, tradisi, keyakinan yang dianut oleh masyarakat, yang ternyata itu belum tentu sejalan dengan keilmuan penelitian. Ya, ada yang bertentangan dengan ilmu kesehatan, ada juga yang mendukung ilmu kesehatan, sehingga perawat perlu tahu, perlu memahami, mengetahui, sehingga ketika menentukan intervensi apa yang tepat bagi pasien, itu perawat sudah tahu. Nah, sehingga inilah letak pentingnya kita sebagai perawat mempelajari mengenai antropologi kesehatan. Nah, antropologi adalah ilmu pengetahuan sosial
Walaupun pada awalnya keilmuan ini sering diklaim ilmu yang keras, ilmu yang bukan ilmiah gitu ya. Padahal keilmuan antropologi ini sudah teruji secara ilmiah, namun memang pengujiannya itu agak sedikit berbeda dengan keilmuan yang di bidang sains. Ya, kalau sains mungkin lebih dominan menggunakan riset-riset kuantitatif, ya memerlukan hitungan statistik. Tapi kalau ilmu antropologi, risetnya itu lebih kepada kualitatif. Jadi menelaah, menganalisis, tapi tetap mengikuti metodologis penelitian. Sehingga walaupun masyarakat ya sering beranggapan bahwa ilmu ini kurang ilmiah, tapi tidak. Ya, karena ilmu antropologi ini sudah diuji secara empiris, sehingga bisa akurat. Nah, kritik yang seperti itu tadi itu berakal dari kesalahpahaman mengenai apa itu ilmu pengetahuan dan apa yang menjadi bukan ilmu pengetahuan. Sehingga kita harus paham apa sih ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan bukan suatu kumpulan pengetahuan atau perangkat khusus metodologi penelitian, bukan hanya itu. Ya, tapi ilmu pengetahuan adalah cara memperoleh atau mengumpulkan pengetahuan mengenai perspektif ilmiah, di mana sasaran strategi penelitian ilmiah adalah mendeskripsikan dan menganalisis entitas kejadian yang dapat diamati dan hubungannya ya dengan menggunakan teori-teori yang kuat. Dan secara terus-menerus dia harus mengalami perbaikan yang harus diuji secara empiris gitu. Jadi makna pengetahuan itu lebih luas. Nah, sehingga kita melihat definisi ini, maka ilmu-ilmu antropologi ini termasuk ke dalam ilmu pengetahuan. Kemudian beberapa teoris ya, teoris adalah orang yang mengemukakan teori ya, yang membuat teori. Dia ada Pelto and Pelto tahun 89. Dia menyatakan bahwa antropologi ini adalah sesuatu yang ilmiah karena kajiannya ini meliputi kegiatan akumulasi pengetahuan yang sistematik, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kemudian Popper juga sama, dia menyatakan bahwa teori yang ada di antropologi itu gagasannya bisa diuji validitasnya. Merrill juga sama, dia mengemukakan bahwa penelitian ilmiah itu terdiri dari konstruksi teori umum yang elegan, yang hadir bersama dengan upaya sistematik untuk membatalkannya. Jadi sebenarnya para teori juga mendukung bahwa memang antropologi adalah ilmu-ilmu yang ilmiah. Nah, sehingga disimpulkan bahwa antropologi itu adalah ilmu pengetahuan social science gitu ya. Apa itu social science? Ya memang antropologi itu dikatakan ilmu sosial karena memang dia mempelajari masalah-masalah atau gejala-gejala sosial. Ya. Lingkupnya masuk ke dalam keilmuan bidang sosial. Dikatakan sains kenapa? Karena memang sudah mengikuti pola arus penelitian secara empiris, sehingga mata kuliah ini disebut sebagai social science. Nah, apa itu antropologi? Ya, banyak orang mengartikan antropologi sebagai kajian tentang orang-orang primitif. Tapi hal ini nggak sepenuhnya benar, karena dalam perkembangannya antropologi saat ini juga mengkaji aneka ragam fenomena sosial yang meliputi spektrum yang membuat berbagai kajian khusus tentang biologi, evolusi manusia, sampai dengan kajian tentang kehidupan sosial manusia kontemporer, ya baik di daerah terpencil, terisolir, perdesaan maupun perkotaan, masyarakat primitif maupun modern. Nah, ini berasal dari pecahan katanya ya, asal dari bahasa Latin, terdiri dari kata anthropos dan logos. Anthropos artinya manusia, logos itu ilmu. Nah, ilmu yang membahas tentang masyarakat itu banyak ya. Ada antropologi, sosiologi, demografi. Tapi masing-masing keilmuan ini memiliki kekhususan tersendiri ya. Misalnya kalau antropologi ya lebih menekankan kepada kebudayaan. Sosiologi lebih kepada hubungan sosial antar manusia. Demografi lebih kepada menekankan angka kelahiran, kematian,
perpindahan penduduk atau migrasi. Nah, itu sama-sama membahas masyarakat, tapi yang dibahas itu beda masing-masing. Ya. Nah, antropologi ini ilmu yang mengkaji manusia dan memperhatikan 5 masalah dari yang namanya manusia itu. Ya, yang pertama, dia dilihat dari sejarah terjadinya perkembangan manusia sebagai makhluk biologis. Nah, ini keilmuannya ada namanya paleoantropologi. Ada juga bagian yang membahas sejarah terjadinya aneka warna makhluk manusia dipandang dari ciri-ciri tubuhnya, disebut antropologi fisik. Kemudian ada yang membahas persebaran dan terjadinya aneka warna bahasa yang diucapkan manusia di seluruh dunia, disebutnya etnolinguistik. Nah, kemudian membahas perkembangan, persebaran, dan terjadinya aneka warna dari kebudayaan manusia di seluruh dunia, disebut prehistori. Kemudian ada juga membahas dasar dan aneka warna kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dan suku bangsa yang tersebar di seluruh muka bumi pada zaman sekarang, ini disebut etnologi. Nah, di keperawatan dan di ilmu kesehatan memang yang paling dominan kita bahas adalah etnologi, ya, atau etnografi. Kita jelaskan satu-satu. Apa sih paleoantropologi? Nah, ini cabang antropologi yang meneliti asal-usul perkembangan makhluk manusia. Biasanya diteliti dengan mempelajari sisa-sisa tubuh yang telah membatu atau istilahnya fosil. Dari zaman dulu tuh sampai dengan sekarang gitu ya, orang antropolog yang di bidang paleoantropologi itu mengkaji berdasarkan fosil. Kemudian ada antropologi fisik, ini cabang antropologi yang mengkaji tentang sejarah terjadinya aneka warna bentuk makhluk manusia berdasarkan ciri tubuhnya. Ada fenotip, ada genotip. Ya, kalau fenotip dilihat dari ciri-ciri tubuh lahir. Seperti apa? Warna kulit. Nah, dianalisis. Kenapa misalnya masyarakat daerah Papua, mohon maaf, warna kulitnya cenderung lebih gelap dibanding dengan daerah Sulawesi atau daerah lainnya. Atau misalnya warna rambut, kenapa orang Indonesia cenderung warna rambut hitam, tapi orang Amerika cenderung warna rambutnya pirang. Nah, ini dianalisis di antropologi fisik. Ya, indeks tengkorak, kenapa? Indeks bentuk tulang rahang warga Sumatera, Batak gitu ya, lebih tegas, lebih bentuknya lebih tegas dibandingkan dengan warga lainnya gitu ya. Bentuk muka, warna mata. Kenapa warna mata orang Indonesia cenderung kecoklatan? Kenapa di luar negeri ada yang warnanya agak kebiruan gitu. Bentuk hidung. Kenapa misalnya di bangsa Saudi Arabia bentuk hidungnya cenderung lebih mancung. Tinggi dan bentuk tubuh, kenapa di luar negeri misalnya di Amerika itu bentuk tubuhnya, posturnya lebih tinggi dibandingkan orang-orang Asia gitu. Itu dari fenotip. Bisa juga dari genotip ya, dari gen. Ini dilihat dari ciri-ciri tubuh dalam, misalnya berdasarkan golongan darah. Ya, bisa berdasarkan golongan darah yang universal, A, B, O, dan AB, atau berdasarkan resus, itu bisa. Nah, bisa juga pengelompokan ras atau disebut juga sebagai somatologi. Tapi memang untuk pengkajian ras ini semakin berkurang, ya, berkurang dilakukan, ini digantikan oleh kemajuan yang cepat. Lebih banyak kita mempelajari genetik bersama aspek demografi, ilmu forensik, paleomedis, membangun antropologi biologi modern gitu, sehingga ini lebih bermanfaat ya, karena kalau ras ini agak sedikit sensitif terhadap HAM ya. Kemudian ada etnolinguistik, ini cabang antropologi yang berfokus pada bahasa ya, lingual, bahasa yang tidak mengenal tradisi tulis. Objek penelitiannya bisa kata-kata, lukisan ciri, pelukisan kata bahasa. Nah, saat ini memang bahasa itu semakin banyak berkembang. Indonesia sendiri jumlah bahasa itu puluhan, beda-beda ya. Satu pulau itu bisa beberapa bahasa. Ya, bahasa di Pulau Jawa, Jawa aja ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Gitu. Masing-masing punya bahasa. Jawa Barat pun itu Sundanya, bahasa Sundanya bisa bermacam-macam. Gitu ya, ada Sunda halus, kasar gitu ya. Belum lagi dari daerah lain, itu sangat banyak. Nah, itu dipelajari. Tambah lagi sekarang zaman modern bahasa ada yang formal, ada bahasa prokem, itu
tipenya banyak-banyak ya. Kemudian arkeologi prehistori, dia lebih banyak membahas mengenai sejarah perkembangan dan persebaran kebudayaan manusia. Dia juga mempelajari sejarah kebudayaan dari zaman prehistori di Indonesia diteruskan sampai masa jatuhnya negara-negara Indonesia Hindu dan lenyapnya kebudayaan Indonesia Hindu. Kemudian ada lagi etnologi. Nah, ini ilmu atau bagian yang mencoba mencapai pengertian mengenai dasar-dasar kebudayaan manusia. Ya, dengan mempelajari kebudayaan dan kehidupan masyarakat sebanyak mungkin suku bangsa di seluruh muka bumi pada masa sekarang ini. Nah, inilah yang dikembangkan di ilmu keperawatan. Jadi, bagaimana sih kebudayaan yang dianut oleh pasien atau klien? Seperti apa mereka meyakininya, ada nggak yang bertentangan dengan kesehatan, dan apa sih yang harus dilakukan ketika pasien atau klien ini keyakinannya bertentangan dengan keilmuan dalam bidang kesehatan. Nah, ini skema percabangan antropologi sosial ya. Pada awalnya, ilmu antropologi sosial ini memiliki dua cabang utama, ya, antropologi budaya dan fisik. Yang fisik tadi sudah saya jelaskan, ya. Antropologi budaya tadi ada etnolinguistik dan ada arkeologi prehistori serta etnologi dan etnografi. Nah, yang sekarang akan banyak dibahas di keperawatan adalah etnologi dan etnografi. Di mana etnologi dan etnografi sekarang perkembangan keilmuannya ini bermanfaat hampir di seluruh bidang sektor gitu loh ya. Di ekonomi digunakan, di politik digunakan, di hukum digunakan, di kesehatan pun digunakan. Sehingga di kedokteran, di farmasi, di gizi juga ini kita bahas antropologi kesehatan. Sehingga bisa diketahui faktor apa sih yang mempengaruhi kenapa di Jawa gitu ya cenderung lebih banyak kasus DM dibandingkan daerah lain. Nah, dikaji. Ternyata dari kebudayaan, kebiasaan makannya, senang makan yang manis-manis. Gitu. Kenapa sih angka diare tinggi di daerah Jawa Barat? Nah, karena kebiasaan makannya, misalnya senang makan lalapannya tidak dicuci bersih, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah analisis sebab akibat antropologi kesehatan. Di ekonomi pun sama, ya di ekonomi juga sama. Dia mengkaji apa sih faktor kebudayaan yang bisa mempengaruhi ekonomi, ya. Nah, kasusnya seperti aplikasi seperti Grab, Gojek, gitu. Dan dia melakukan pendekatan secara antropologi. Dia ingin mengetahui apa sih yang diperlukan masyarakat untuk mempermudah pekerjaan, gitu ya. Dia buat aplikasi. Setelah dibuat aplikasi, dikembangkan lagi, sebenarnya masyarakat ini senangnya pergi kemana? Apakah ke tempat makan, kemana? Sehingga keluar fitur lainnya, GoFood, GoSend, dan lain sebagainya. Nah, perspektif antropologi di sini adalah cara pandang antropologi terhadap gejala sosial budaya. Ada 3 perspektif utama. Yang pertama adalah relativisme. Ya, dikenal dengan istilah relativisme, ini adalah perspektif yang menekankan pada analisis masyarakat dan kebudayaan. Jadi bentuknya lebih kepada memandang simpatik terhadap bentuk kebudayaan masyarakat lainnya. Nah, hal ini perlu dimiliki oleh seorang perawat. Kita harus memandang simpatik kalau ada perbedaan kebudayaan yang ada pada pasien. Kemudian perspektif yang menekankan faktor waktu. Ya, dari proses historis masa lampau hingga kini, kita lihat gitu bagaimana perjalanan kebudayaannya, masa kini atau sinkronik, kalau yang tadi diakronik ya, atau dari masa lampau dan masa kini, ya interaksi antara masa lampau dan masa kini, disebut interaksionis. Nah, perspektif ketiga adalah konstelasi teori-teori dan berbagai kemungkinan keterkaitan dan relevansi satu sama lain. Ini pendekatan holistik. Jadi ketiga perspektif ini harus dapat dipahami oleh seorang perawat. Nah, ini sejarahnya. Pada dasarnya cikal bakalnya ilmu biologi juga, karena memang mengkaji bagaimana sih proses terjadinya manusia seperti itu ya. Ini
teori yang dikembangkan awalnya mulai dari teori evolusi Charles Darwin, nanti berkembang lagi ke cabang yang lainnya. Nah, ini sejarahnya sebelum tahun 18 ini mulai ada pengkajian terhadap suatu buku kisah laporan gitu ya, tulisan para musafir, pelaut, pendeta Nasrani dan lain sebagainya. Kemudian membahas ciri-ciri bahasa, susunan masyarakat, adat istiadat, ciri fisik berbagai suku di Afrika, Asia, Oseania, India, Amerika. Nah, ini dibahas. Masuk fase 2, pertengahan abad 19, ini mulai adanya analisis terhadap beberapa gejala antropologi. Masuk ke abad 20, ilmu ini sudah menjadi ilmu yang praktis, sudah dipelajari di tatanan pendidikan. Ya, fase 4 ini sudah lebih canggih lagi karena sudah mulai melakukan pendekatan ilmiah. Apa kegunaannya? Nah, gunaannya ini sekarang sudah bisa dirasakan di berbagai keilmuan, diantaranya ekonomi, kesehatan, politik, sejarah, geografi, geologi, ilmu psikiatri, arkeologi, adat, ya, ilmu administrasi, linguistik, dan paleontologi. Oke, baik. Nah, ini mengapa antropologi harus dipelajari? Pertama, karena manusia itu sebagai makhluk individu yang tidak bisa lepas dari kehidupan sosialnya. Jadi pasti memerlukan orang lain, pasti berinteraksi dengan orang lain. Nah, setiap orang ya antara kita dengan orang lain itu memiliki kebudayaan, kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi jangan sampai dengan perbedaan ini akan timbul konflik. Ya, misalnya perawat memiliki kebudayaan A, pasiennya kebudayaan B. Ketika berinteraksi karena berbeda kebudayaan ini saling konflik. Nah, itu yang harus dihindari. Sehingga perawat harus banyak belajar mengenai kebudayaan yang ada di seluruh Indonesia, sehingga kita bisa tahu pendekatannya nanti seperti apa kepada pasien. Ya, tidak hanya di Indonesia sebenarnya. Kalau misalnya Anda mau bekerja ke luar negeri, misalnya ke Jepang, juga perlu mempelajari kebudayaan di sana. Mau bekerja di Kuwait, juga sama. Perlu kita pahami seperti apa kebudayaannya. Ya, kemudian alasan yang kedua juga karena manusia harus menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam merupakan bagian aktivitas kehidupan kita, gitu ya. Ini juga akan membantu kita dalam melaksanakan tugas sebagai perawat. Nah, sehingga perlu sekali kita memahami antropologi sosial, karena ini merupakan proses belajar yang memberi nuansa sosial bagi mahasiswa, terutama untuk memahami ilmu-ilmu lainnya. Ya. Kemudian antropologi sosial juga ini bisa memberikan suatu pemahaman dan wacana tentang bagaimana kajian antropologi sosial dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan juga oleh pemerintah serta stakeholder lainnya untuk mengisi pembangunan berkelanjutan. Nah, ini tujuannya pendekatan antropologi ya, untuk menyusun sejarah kebudayaan, menggambarkan proses perubahan kebudayaan, memahami taksonomi kebudayaan, menguji korelasi antar unsur dan pranata. Ya. Untuk bangsa Indonesia apa? Bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai etnis dan suku yang tentunya punya budaya yang beda-beda. Perbedaan ini harus dipakai landasan berpikir dalam membuat kebijakan pembangunan. Nah, dengan adanya antropologi kita bisa pelajari sehingga menyusun kebijakan itu bisa dengan bijak. Nah, baik, itu adalah penjelasan yang saya sampaikan. Jadi memang untuk bisa menjadi perawat yang profesional, kita harus banyak menimba ilmu, tidak hanya ilmu sains, tapi juga ilmu sosial. Ya, perkembangan teknologi, keilmuan sekarang semakin berkembang, sehingga kita tidak bisa menutup diri. Kita harus terbuka dengan kemajuan keilmuan yang ada. Ya, saya berikan satu kasus contoh ya. Pada tahapan ibu hamil, biasanya suka ada tradisi atau kebiasaan khusus yang
diyakini oleh orang tua, orang-orang zaman dulu bahwa itu harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Misalnya, ibu hamil tuh jangan makan ikan. Kenapa? Karena ikan itu amis, nanti ketika lahir anaknya bisa jadi bau amis. Nah, padahal ada kaitannya nggak dengan jika dilihat dari sudut pandang ilmu kesehatan? Tidak ada gitu. Justru malah ikan itu tinggi protein sehingga bisa memenuhi kebutuhan gizi dari ibu hamil. Nah, justru itu harus segera diluruskan persepsinya. Atau misalnya contoh lain, pada fase bayi baru lahir. Ya, dulu ibu-ibu kita punya kebiasaan kalau misalnya bayi baru lahir itu harus pakai gurita, di bedongnya harus kenceng banget gitu ya. Nah, ternyata keilmuan sekarang berkembang bahwa itu harus dihindari. Kenapa? Karena akan mengganggu pertumbuhan tumbuh kembang bayi sehingga proses bedong seperti itu sudah tidak perlu. Bahkan di rumah sakit sudah tidak lagi pakai gurita ya. Cukup bedong itu pun ikatnya tidak keras. Karena apa? Supaya pertumbuhannya maksimal. Nah, itu adalah beberapa contoh kebudayaan tradisi yang diyakini oleh pasien yang kadang dengan perawat ketika bertemu itu menjadi sesuatu hal yang kontra. Nah, itu yang harus dihindari. Dan yang harus dipelajari adalah bagaimana sih pendekatannya kalau ada hal-hal yang bertentangan dan ternyata itu merugikan pasien, perawat harus bisa melakukan pendekatan ya dengan cara yang benar dan baik tentunya supaya bisa diterima oleh logika dari pasiennya. Ya, itu saya rasa materi kita hari ini terkait antropologi sosial. Nanti kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.